Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini 27 September 2021 kita kembali melaksanakan perkuliahan kita seperti biasa dengan mata kuliah Bahasa Arab B yang diampu oleh dosen kita Bapak Muhammad Iqbal MPD. Di sini kami akan membahas tentang fi'il ta'ajjub yang akan dipresentasikan oleh kelompok 3 yaitu Hesti Febrianti, yaitu saya sendiri, dan teman saya yang bernama An Ashkura Nikmah. Selamat menyaksikan. Fi'il ta'ajjub. Kata ta'ajjub dilihat dari segi lugawi berasal dari kata ajaba yu'jibu ijaban yang artinya heran, takjub, atau kagum. Pengertian ta'ajjub dalam kitab Alfiyah bait ke-474 sampai dengan 475 yang berbunyi bi'af'alin tik ba'da ma ta'ajjuban auji bi'af'il qabla majrurin biha wakil wa'af'alin sibannahu kama aufa khalilaina wa asdid bihima, yang artinya berucaplah dengan wajan af'alah setelah ma af'alah sebagai ungkapan takjub, atau boleh digunakan wajan af'il sebelum majrur oleh ba af'il bih. Nasabkanlah terhadap kalimah yang jatuh sesudah wajan af'alah seperti ma aufa khalilaini wa asdid bihima, yang artinya alangkah alimnya kedua sahabatku ini dan alangkah benar keduanya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ta'ajjub adalah perasaan di dalam hati ketika merasakan adanya suatu hal yang dibodohi penyebabnya, atau ta'ajjub juga diartikan sebagai bentuk yang digunakan untuk menggambarkan kekaguman atau menganggap besar sesuatu itu. Setelah kami tadi menjelaskan tentang pengertian ta'ajjub, sekarang kami akan menjelaskan tentang sigot ta'ajjub. Ta'ajjub mempunyai dua bentuk kata. Yang pertama, wazan af'ala yang terletak setelah ma ta'ajjub, ma af'aluhu. Hamzah di dalam wazan ma af'ala ini memiliki makna li'ta'diyah yang berarti berubah fi'il yang asalnya lazim menjadi muta'addi. Misalnya, ma ahsana Zaidan, alangkah baiknya si Zaid. Kata ma di sini berkedudukan sebagai ma ta'ajjubiyah yang bertindak sebagai mubtada. Ahsana berkedudukan sebagai fi'il madi yang mengandung pelaku fa'il yang tersembunyi dan kembali kepada ma. Sedangkan si Zaidan berkedudukan sebagai ma ta'ajjub minhu yang berkedudukan sebagai maf'ul bih objek dan khobar dari ma. Sigot yang kedua, wazan af'il yang terletak sebelumnya lafaz yang dijarkan sebagai ba ziyadah. Lafaz af'il di sini adalah fi'il yang lafaznya berbentuk amr atau perintah, namun maknanya adalah ta'ajjub karena di dalamnya tidak mengandung domir. Misalnya, ahsin di Zaidin, alangkah baiknya si Zaid. Kata ahsin di sini berkedudukan sebagai fi'il amar yang berposisi sebagai khobar yang bermakna ta'ajjub dan tidak mengandung domir di dalamnya. Sedangkan di Zaidin di sini berkedudukan sebagai fa'il atau pelaku ba ziyadah yang menyempurnakan kalimatnya dan menjadi majrur. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang syarat-syarat sigot dan rukun ta'ajjub. Syarat-syarat sigot ta'ajjub. Fi'il yang dijadikan sigot, baik sigot pertama ataupun kedua, seperti yang disebutkan di atas, harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, dari fi'il sulasi mujarrad yang terdiri dari wajan fa'ala. Yang kedua, bisa ditasrif, yakni bisa dirubah ke dalam bentuk lainnya. Misalnya, fa'ala yaf'ilu fa'lan, wa maf'alan, fa wa fa'ilun, pada maf'ulun, af'il, muf'ilun. Yang ketiga, artinya bisa menunjukkan arti lebih atau kurang. Yang keempat, hendaknya was, tidak boleh fi'il yang mempunyai sigot sama kepada wazan af'ala. Yang perlu diperhatikan dari hal ini yaitu fi'il yang menunjukkan arti warna. Yang kelima, fi'ilnya jangan manfi dalam kurung negatif. Yang keenam, fi'ilnya tidak boleh majhul. Dan yang terakhir, bersifat tam. Adapun rukun ta'ajjub adalah sebagai berikut. Yang pertama,
ma ta'ajubiyah. Yang kedua, fi'il ta'ajub. Kemudian yang terakhir, muta'ajub minhu. Dan yang terakhir, kami akan memberikan contoh fi'il ta'ajub yang terdapat dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Yang artinya, mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu. Quran surah Al-Baqarah ayat 28. Lafaz kaifa isim istifham mabni fathah menempati posisi nasab sebagai hal, dan di sini ia berfaedah ta'ajub. Dari uraian yang kita bahas, dapat disimpulkan bahwa ta'ajub adalah mengagumi pekerjaan pelaku yang tampak kelebihannya dengan menggunakan dua sigot, yaitu yang pertama ma'af alahu dan yang kedua af'il bihi. Untuk membentuk kedua sigot fi'il ta'ajub disyaratkan terpenuhinya syarat sebagai berikut. Hendaknya berupa fi'il sulasi, dapat ditasrif, dapat memberikan pengertian mufadalah, bersifat tam, tidak dimatikan, was dari fi'il yang dimaksud bukan af'ala, dan yang terakhir tidak dimajhulkan. Sekian presentasi dari kami. Salah hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum.